Pemirsa, kami hadirkan informasi seputar pemilu dalam segmen Kawal Pemilu. Pemirsa, hari kampanye ke-9 kemarin, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan kelompok pemuda dan mahasiswa di Universitas Hazairin Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Anies menegaskan ingin mengembalikan pendidikan tinggi bukan sebagai industri, tetapi sebagai eskalator ekonomi Indonesia. Pada forum diskusi yang digelar di Universitas Hazairin Bengkulu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan Anies menyoroti mahalnya biaya belajar di perguruan tinggi. Anies pun berjanji akan mengembalikan pendidikan tinggi bukan sebagai industri, tapi sebagai eskalator ekonomi bangsa. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menghadiri kuliah edukasi politik di kampus Institut Agama Islam atau IAI Al-Muslim di Biren, Aceh. Pada pidatonya, Gus Imin ingin memperbanyak akses permodalan dan beasiswa. Gus Imin berpendapat inti dari perubahan adalah pengelolaan penyelenggaraan negara, yaitu cara pikir yang berkeadilan dan kesetaraan. Pada kesempatan yang sama, Gus Imin juga mengingatkan agar anak muda tidak salah memilih pemimpin. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Syekhona Khalil, Balikpapan, Kalimantan Timur, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pondok pesantren. Ganjar menyatakan pentingnya peran pondok pesantren dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, karena itu pondok pesantren harus mendapatkan perhatian yang sama dengan lembaga lainnya. Ganjar pun mempunyai komitmennya untuk mengimplementasikan regulasi yang mendukung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak melakukan kegiatan kampanye. Mereka tetap menjalani tugas mereka, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memperkenalkan program Pasar Amin saat berkunjung ke Pasar Minggu Kota Bengkulu. Pasar Amin disebut Anies sebagai solusi atas mahalnya harga bahan pokok. Pemirsa, program Pasar Amin merupakan singkatan dari Alhamdulillah laris dagangannya, modalnya gampang, irit biayanya, dan nyaman tokonya. Anies mengatakan Pasar Amin merupakan sebuah konsep yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Namun implementasinya akan berbeda di setiap daerah. Anies mengaku ide Pasar Amin tercetus karena melihat kondisi dan keluhan masyarakat. Selain harga kebutuhan pokok yang tinggi serta masalah tengkulak, permodalan untuk pengembangan usaha juga jadi persoalan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga melakukan belusukan ke Pasar Loakulu, Kutai Kertanegara. Ganjar berdialog dengan pedagang pasar dan mengecek harga kebutuhan pokok. Ganjar mengaku menerima banyak keluhan dari pedagang terkait harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Bahkan harga cabai dan kedelai pun meningkat berkali-kali lipat. Meski begitu, Ganjar menyebut kenaikan harga ini akan terus terjadi secara fluktuatif menjelang libur Natal Tahun Baru. Ini mau kemana? Isunya sama di banyak titik cabai. Cabainya cukup tinggi sama kedelai. Kalau yang lain rata-rata normal, telur naik dikit. Mungkin menjelang Desember itu akan ada fluktuasi, maka mungkin yang perlu mendapatkan perhatian segera tim pengendali inflasi yang ada di daerah untuk siaga. Juga usaha untuk mengembangkan usaha itu mereka punya persoalan permodalan juga. Karena itu kami sampaikan tadi, itu Pasar Amin. Ini adalah insya Allah laris. Alhamdulillah laris, kemudian modalnya gampang, kemudian irit biayanya, dan nyaman tokonya. Jadi kami menyiapkan program untuk pasar-pasar itu
para pedagangnya punya akses kepada kredit yang lebih mudah. Sementara itu, Timnas Amin mengaku bersyukur dengan adanya sorotan dari media asing terkait kritikan Anies Baswedan terhadap mega proyek Ibu Kota Nusantara yang tengah digenjot pemerintah saat ini. Media asing tersebut menuliskan kandidat Presiden Indonesia Anies Baswedan menolak gagasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara dengan mengatakan hal itu akan menciptakan ketimpangan baru di berbagai daerah. Media asing menyoroti kritikan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terhadap Ibu Kota Nusantara. Tim Pemenangan Nasional Amin bersyukur karena kritikan yang diangkat jadi sorotan. Selain menjadi perhatian media asing, juru bicara Timnas Amin Billy David menyebut kritikan Anies terhadap proyek-proyek IKN Nusantara karena prosesnya tidak sesuai ketentuan, serta rangkaian proses persetujuan IKN Nusantara dinilai terlalu cepat. Sebelumnya, media The Straits Times menulis artikel berjudul Indonesian Presidential Candidate Anies Rejects New Capital Nusantara Plan Citing New Inequality. Media tersebut menuliskan kandidat Presiden Indonesia Anies Baswedan menolak gagasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara dengan mengatakan hal itu akan menciptakan ketimpangan baru di berbagai daerah. Anies Baswedan sendiri memang dalam beberapa kesempatan mengkritisi IKN Nusantara. Anies bahkan akan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Anies Baswedan menyampaikan lebih baik pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kota yang belum maju, baik dari sektor transportasi hingga akses air bersih. Karena itu saya katakan sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih, ada anggaran 400 sekian triliun. Mau dipakai untuk apa? Ya, mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Jadi bukan soal IKN-nya, ini kita punya anggarannya nih, mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, tapi urusan yang simbolik, ada di sini, kita semua itu bangga, kita semua itu bersyukur, tapi bicara persoalan urgen di negeri ini masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Sementara itu, dalam sejumlah kesempatan Presiden Joko Widodo menepis pemindahan ibu kota ke IKN akan membuat ketimpangan. Anies mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN sudah diatur dalam undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya. Ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Hingga kini, hanya pasangan Amin yang berani mengkritik proyek IKN dengan berbagai alasan yang rasional dan realistis. Sementara, dua paslon lain yakni Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud dengan lugas akan meneruskan IKN, bahkan kerap menjadikan isu IKN sebagai program prioritas yang selalu dijanjikan dalam setiap kampanye mereka. Tim Liputan Metro TV. Usai menggelar rapat tertutup bersama dengan tim sukses dari 3 paslon, KPU mengumumkan format debat Capres dan Cawapres. Format yang diputuskan semua pasangan Capres dan Cawapres berada di panggung saat debat berlangsung, termasuk saat debat Cawapres. Komisi Pemilihan Umum akhirnya memutuskan format debat Pilpres untuk calon presiden dan calon wakil presiden sebanyak 5 kali. 3 kali untuk debat Capres dan 2 kali untuk debat Cawapres. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan bahwa semua pasangan Capres-Cawapres berada di panggung saat debat berlangsung, termasuk saat debat Cawapres. Sebagaimana undang-undang ya, debatnya kan debat pasangan calon. Tapi nanti dalam tampil, sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi, dan sudah saya sampaikan pada teman-teman sekalian, intinya yang debat porsinya ya, yang pertama adalah presiden, cawapres, calon presiden, capres. Yang kedua adalah calon wakil presiden atau cawapres. Yang ketiga adalah capres, yang keempat cawapres, kemudian yang kelima adalah capres. Kemudian. Tapi atas panggung didampingi atau sendiri-sendiri Pak? Intinya hadir, ya, pasangan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kita bicarakan
bagaimana. Tetapi ini yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya, kalau debat capres ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres ya sepenuhnya cawapres. Kedua capres dan cawapres akan naik di panggung atau seperti apa mekanisme pendampingannya itu, Pak Hashim? Iya. Tapi berarti misalnya debat capres, cawapres bisa juga ngomong atau seperti apa? Oh tidak, kesempatannya kan seperti saya katakan tadi, sepenuhnya jadi porsinya debat capres ya capres, debat cawapres debat cawapres. KPU menetapkan 5 tema dalam debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 ini. Seluruh pasangan juga diwajibkan hadir dalam 5 kali debat. Debat Capres perdana akan digelar pada tanggal 12 Desember 2023 mendatang. Capres untuk berdebat, itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua yang menjadi porsinya cawapres untuk berdebat, temanya adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. KPU juga membatasi jumlah peserta tamu debat Capres-Cawapres yakni sebanyak 50 orang untuk setiap paslon. Ada yang unik dalam debat Pilpres 2024 mendatang, yakni KPU membuka peluang bagi konten kreator sebagai moderator debat Capres-Cawapres. Meski profesi jurnalis kerap menjadi moderator debat Capres-Cawapres, namun KPU membuka peluang tokoh yang cukup familiar dan terbiasa di layar kaca untuk menjadi moderator pada pelaksanaan debat Capres-Cawapres mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.